Bapak, Ibu, dan siswa-siswi kami, hari ini kita kembali berjumpa dalam ibadah singkat Kamis 29 Oktober 2021. Mari kita mulai ibadah kita ini dengan bernyanyi lagu pembuka Kita Mulia nomor 12. Kebenaran Tuhan, pokok keselamatan kita. Seluruh umat menyembah Tuhan dalam roh dan kekudusan. Marilah satukan hatimu dalam pengabdianmu. Wartakanlah cinta kasih-Nya dalam karya dan karsa. Tuhan, dasar perjuangan kita. Seluruh umat mengabdi Tuhan, awal mula keadilan. Marilah satukan hatimu dalam pengabdianmu. Wartakanlah cinta kasih-Nya dalam karya dan karsa. Bapak, Ibu, guru sekalian, dan siswa-siswi kami, mari kita mulai ibadat ini dengan menandai diri kita dengan salib kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita mulai ibadat kita, marilah kita hening sejenak. Agar kita layak melanjutkan ibadat ini, marilah kita berdoa, doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan dan perbuatan dan kelalaian, dan saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, karena tak pernah lelah mengasihi serta menyertai kami sepanjang waktu. Bapa yang baik, pada kesempatan ini kami
mengucap syukur atas berkat dan karunia yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah pada hari ini kami boleh berkenan di hadapan-Mu, serta menjadi terang bagi yang lain. Biarlah ibadah yang kami laksanakan pada hari ini berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu guru dan siswa-siswi kami, bacaan kita hari ini diambil dari Injil Lukas 14 ayat 1-6. Pada suatu hari, sahabat Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, Diperbolehkankah penyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Mereka itu diam semuanya, lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat? Mereka tidak sanggup membantahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan kita hari ini, perdebatan tentang penyembuhan pada hari Sabat itu tidak berhenti dan terus berulang kali terjadi walaupun Yesus sudah menegaskan dan memberi contoh kepada yang lebih baik, menolong sesama ketimbang kita terlalu kaku pada aturan. Hari ini Injil mengisahkan soal apakah diperbolehkan menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak. Orang Farisi bertanya hal itu kepada Yesus, tetapi Yesus menjawab dengan kalimat yang langsung membuat mereka tidak sanggup membantahnya. Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur? Tampaknya Yesus sudah sangat kesal menjelaskan kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus tidak menggunakan kata-kata yang manis lagi. Yesus tidak pakai teori-teori lagi, tetapi Yesus langsung menohok mereka dengan sebuah kritik pedas. Kalau saat ini kebetulan kita adalah pemegang jabatan yang menentukan banyak hal dalam kehidupan bersama, entah di sekolah, di kantor, di gereja, jangan pernah menjadikan hukum yang tertulis sebagai pegangan satu-satunya. Masih ada hukum yang lain, yaitu apa yang Tuhan sudah tanamkan dalam hati kita. Dengarkan suara hati kita dan berbela rasa kepada sesama yang sedang kesulitan. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Bapak, Ibu guru dan siswa-siswi kami, marilah kita menyatukan doa-doa kita dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapak, Ibu guru dan siswa-siswi kami, marilah kita berdoa Salam Maria sebanyak 3 kali. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdoa, doa penutup. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas kehadiran-Mu dalam ibadah ini. Semoga kami dipenuhi rasa syukur, baik dalam suka maupun duka, sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa bersama Putra-Mu dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu guru, dan siswa-siswi kami, marilah kita tutup ibadah kita ini dengan menandai diri salib kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bernyanyi lagu penutup dari Kitab Mulia nomor 135 ayat 1 dan 4.